Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saya. Saya Nurul, saya di Fakultas Sazaria. Saya Puji Lesari, saya Falaikan Madani. Dan saya Diki Cabik Biasa. Baiklah, di sini kami akan melaksanakan praktikum pengambilan darah papiler, pengambilan darah vena menggunakan spuit, dan pengambilan darah vena menggunakan vakum liner. Jadi flebotomi adalah proses pengambilan darah dengan teknik yang benar sehingga komponen analitnya bisa dipertahankan. Tujuan flebotomi ini untuk mendapatkan sampel darah dengan meminimalisir kesalahan sehingga tidak mengganggu hasil pemeriksaan laboratorium. Flebotomi masa kini terdiri dari tusukan vena, tusukan kulit, dan tusukan arteri atau nadi. Flebotomi adalah istilah tenaga kesehatan yang terlatih serta tersertifikasi untuk melakukan pengambilan sampel darah, baik itu dari vena, arteri, maupun kapiler. Alat pelindung diri saat flebotomi terdiri dari jas laboratorium, masker, sarung tangan, dan antiseptik. Daerah pengambilan darah vena ada 3 bagian, yaitu vena mediana cubiti, vena basilica, dan vena cephalica. Alat, bahan, dan cara kerja pengambilan darah vena menggunakan spuit. Alat dan bahan yang pertama adalah spuit. Spuit adalah alat yang digunakan untuk pengambilan darah atau pemberian injeksi intravena dengan volume tertentu. Alat yang kedua, tourniquet, digunakan sebagai pembendung pembuluh darah pada organ yang akan dilakukan penusukan flebotomi. Yang ketiga, kapas alkohol, menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu pengamatan letak vena sekaligus mensterilkan area penusukan agar risiko infeksi bisa ditekan. Yang keempat, plester, digunakan untuk fiksasi air penutup luka bekas flebotomi sehingga membantu proses penyembuhan luka dan mencegah adanya infeksi akibat perlukaan atau trauma akibat penusukan. Yang kedua adalah cara kerja. Salam kepada pasien. Lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah. Usahakan pasien senyaman mungkin. Jelaskan maksud dan tujuan tentang tindakan yang dilakukan. Minta pasien meluruskan lengannya. Pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Meminta pasien untuk mengepalkan tangannya. Lalu pasangkan tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku. Pilih bagian vena mediana cubiti atau cephalica. Lakukan perabaan atau palpasi untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastik, dan memiliki dinding tebal. Jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku atau kompres hangat selama 5 menit pada daerah lengan. Selanjutnya, bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Dengan catatan kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. Lalu tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam semprit flash. Usahakan sekali tusuk vena, lalu tourniquet dilepas. Setelah volume darah dianggap cukup, minta pasien membuka kepalan tangannya. Letakkan kapas di tempat suntikan lalu segerakan lepaskan atau tarik jarumnya. Tekan kapas beberapa saat lalu plester selama kurang lebih 15 menit. Alat dan bahan, cara kerja pengambilan darah vena menggunakan vakum. Alat dan bahan yang pertama ada tourniquet, digunakan sebagai pembendung pembuluh darah pada organ yang akan dilakukan penusukan flebotomi. Adapun tujuan pembendungan ini adalah untuk fiksasi pengukuhan vena yang akan diambil. Lalu yang kedua ada kapas alkohol. Penggunaan kapas alkohol untuk menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu pengamatan letak vena sekaligus mensterilkan area penusukan agar resiko infeksi bisa ditekan. Yang ketiga ada holder. Holder adalah tempat memasang needle. Pada flebotomi, metode vakum. Metode ini merupakan metode pengambilan darah vena tanpa spuit. Lalu ada needle. Needle ialah ujung spuit atau jarum
yang digunakan untuk pengambilan secara vakum. Needle ini bersifat non-fixed atau mobile sehingga mudah dilepas dari spuit serta kontainer vakum. Lalu ada vacuum tube. Jenis tabung ini berupa tabung reaksi yang hampa udara untuk menampung darah. Lalu ada plester, digunakan untuk fiksasi akhir penutupan luka bekas flebotomi, sehingga membantu proses penyembuhan luka dan mencegah adanya infeksi akibat perlukaan atau trauma akibat penusukan. Prosedur atau cara kerja pengambilan darah vena menggunakan vacuum tiner. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membersihkan tangan atau mencuci tangan, lalu menggunakan APD seperti handscoon dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan sebelum kita melakukan pengambilan darah vena menggunakan vacuum tiner. Langkah selanjutnya yaitu memasang needle atau jarum ke dalam vakum. Pastikan pemasangan needle sudah benar dan sudah erat. Selanjutnya yaitu kita perlu melakukan pendekatan kepada pasien dengan ramah dan tamah dengan cara menanyakan identitas yang benar sesuai dengan form yang udah ada. Lalu jangan lupa juga kita perlu memverifikasi keadaan pasien. Apakah pasien tersebut sedang mengonsumsi obat tertentu atau dalam keadaan puasa. Jangan lupa juga sampaikan tujuan dari tindakan yang kita lakukan kepada pasien. Nah, selanjutnya mintalah pasien untuk meluruskan tangannya. Lalu jari-jarinya dikepalkan. Lalu kita memasang tourniquet di atas siku sekitar 10 cm dari siku. Selanjutnya, lakukan pemilihan vena atau perabahan vena. Setelah vena ditemukan, lalu bersihkan bagian yang venanya sudah ditemukan tadi menggunakan kapas alkohol ataupun alkohol swab. Lalu tunggu hingga kering. Langkah selanjutnya yaitu lakukan penusukan pada vena yang sudah terabah tadi. Nah, lakukan penusukan dengan posisi jarum menghadap ke atas. Nah, setelah ditusuk, lalu jika darah sudah masuk ke dalam needle atau jarum, lalu masukkan tabung dengan cara memasukkan tabung hingga tertancap pada jarum yang berada di holder. Lalu biarkan darah mengalir. Lalu lepas tourniquet secara hati-hati. Lalu setelah itu tunggu tabung hingga penuh. Jika sudah penuh, maka cabutlah tabung. Jika ingin mengisi tabung lainnya, maka tabung yang sebelumnya tadi dilepas lalu dipasang tabung dengan tabung yang baru. Nah, selanjutnya jika sudah semua tabung terisi penuh, maka kita lepaskan tabung yang sudah terisi penuh tadi, lalu lepaskan secara perlahan jarum, lalu tutuplah bekas tusukan menggunakan plester. Terdapat beberapa perbedaan pengambilan darah vena menggunakan SPET dan menggunakan vakum. Yang pertama adalah pengambilan darah menggunakan SPET, alat yang digunakan adalah SPET. Sedangkan pada pengambilan darah menggunakan vakum, alat yang digunakan adalah vakum tube, holder, dan juga needle. Pada pengambilan darah SPET, sampel yang dihasilkan sesuai dengan ukuran SPET yang digunakan. Nah, sedangkan pada pengambilan darah menggunakan metode vakum tidak perlu membagi-bagi sampel darah ke dalam beberapa tabung. Cukup sekali penusukan dapat digunakan untuk beberapa tabung secara bergantian sesuai dengan jenis tes yang diperlukan. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga pada pengambilan darah menggunakan SPET, kemungkinan terkontaminasi lebih besar. Sedangkan pada pengambilan darah vena menggunakan vakum, kemungkinan kontaminasinya cukup kecil. Hal-hal yang harus dihindari pada saat flebotomi menggunakan spuit dan vakum. Yang pertama ialah pemasangan tourniquet. Pemasangan dalam waktu lama dan terlalu keras dapat menyebabkan hemokonsentrasi. Dan melepas tourniquet sesudah jarum dilepas dapat menyebabkan hematom. Yang kedua,
jarum dilepaskan sebelum tabung terisi penuh dapat menyebabkan masuknya udara ke dalam tabung dan dapat merusak sel darah merah. Yang ketiga, penusukan. Penusukan yang tidak sekali kena dapat menyebabkan masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengaktifkan pembekuan. Di samping itu, penusukan yang berkali-kali dapat menyebabkan hematom. Dan tusukan jarum yang tidak tepat masuk ke dalam vena dapat menyebabkan darah bocor dan dapat menyebabkan hematom. Yang keempat, kulit yang ditusuk ketika masih basah oleh alkohol dapat menyebabkan hemolisis sampel karena terkontaminasi oleh alkohol dan dapat menyebabkan rasa nyeri yang berlebih kepada pasien.